Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ika Prasetya Tusyek. Saya dari Prodi Kebidanan Universitas Binawan, semester 4 Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit penyuluhan mengenai tindakan mengatasi gangguan psikologis pada ibu nifas. Gangguan psikologis pada ibu nifas ada 3, yaitu yang pertama adalah postpartum blues, yang kedua depresi postpartum, ketiga psikosis postpartum. Pertama, postpartum blues. Postpartum blues cara mengatasinya adalah 1. Mempersiapkan diri dengan baik selama kehamilan untuk menghadapi masa nifas. Kemudian kedua, komunikasi segala permasalahan yang dialami atau hal yang ingin disampaikan. Kemudian ketiga, selalu membicarakan rasa cemas yang dirasakan. Keempat, bersikap tulus serta ikhlas menghadapi apa yang telah dialaminya dan berusaha melakukan peran barunya sebagai seorang ibu yang baik. Kemudian kelima, cukup beristirahat. Keenam, menghindari perubahan hidup yang drastis. Ketujuh adalah berolahraga ringan. Kemudian kedelapan, dukungan dari semua keluarga, suami atau saudara. Kesembilan, konsultasikan kepada tenaga kesehatan atau yang profesional untuk menghindari faktor risiko lainnya pada masa nifas serta membantu dalam proses pengawasan. Selanjutnya kedua, tentang depresi postpartum. Cara mengatasi depresi postpartum yang pertama adalah pemberian dukungan dari pasangan, keluarga, lingkungan maupun profesional selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Jadi hal ini dapat mencegah terjadinya depresi serta mempercepat proses penyembuhan. Kemudian kedua, mencari tahu tentang gangguan psikologi yang mungkin terjadi pada ibu hamil atau ibu yang baru saja melahirkan, sehingga apabila terjadi gejala dapat dikenali dan ditangani segera. Kemudian ketiga, konsumsi makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan olahraga minimal 15 menit per hari. Jadi hal ini dapat menjaga suasana hati tetap membaik. Kemudian keempat, menghindari pengambilan keputusan yang berat selama kehamilan. Kelima, mempersiapkan diri secara mental. Keenam, menyiapkan seorang ibu untuk membantu keperluan sehari-hari, seperti misalnya memasak, membersihkan rumah, dan belanja. Selanjutnya adalah perawatan depresi postpartum. Perawatan depresi postpartum yang pertama adalah terapi bicara. Jadi terapi bicara merupakan sesi bicara dengan terapis psikologis atau pekerja sosial untuk mengubah apa yang dipikir, dirasa, dan dilakukan oleh penderita depresi. Kemudian kedua, obat medis. Jadi obat medis ini adalah obat antidepresi yang diresepkan oleh dokter. Kemudian yang terakhir adalah psikosis postpartum. Cara pencegahan yang dilakukan oleh psikosis postpartum ini adalah yang pertama, pelajari diri sendiri dan cari informasi mengenai depresi atau psikosis postpartum, sehingga ibu dan keluarga sadar terhadap kondisi ini. Kemudian kedua, tidur dan makan yang cukup. Ketiga, berolahraga. Keempat, beritahu tentang perasaan ibu, baik itu rasa cemas ataupun khawatir secara berlebihan. Selanjutnya, kelima, dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. Kemudian keenam, dukungan emosional. Ketujuh, persiapkan diri dengan baik itu persiapan selama kehamilan ataupun persiapan sebelum persalinan. Selanjutnya 8, yang terakhir ya. Jadi yang terakhir, yang 8 adalah kerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara mengatasi gangguan psikologis pada ibu nifas.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.